Yo, halo guys. Jadi hari ini kita bakal shoulder day ya. Yang dimana gue udah lama juga sih nggak ngerekam latihan bahu kan. Jadi hari ini gue bakal rekam latihan bahu. Dan kemarin tuh sebenarnya niatnya yang pas latihan dada itu pengen direkam juga ya, pengen dibuat daily vlog kayak video biasa. Cuman kemarin itu gue nge-gym sore, dan sore itu kayak bener-bener tempatnya cukup rame, takutnya bisa dibilang kayak mengganggu sekeliling. Gak mengganggu sih, lebih ke kayak gue malas aja. Jadi ya bisa dibilang hari ini karena gue mau nge-gym siang, jadi gue bakal buat daily vlognya. Apa yang bakal kita latih? Bahu belakang, bahu samping, bahu depan, dan bicep kemungkinan ya. Karena gue selalu mengkombinasikan otot besar dan otot kecil di satu latihan yang sama gitu. Dan intinya hari ini gue bakal shoulder karena bisa dibilang gue juga ngutamain juga nih bahu samping, yang dimana bahu belakang gue udah oke, bahu depan cukup oke. Cuman bahu samping ini benar-benar harus diimprove lagi, sama kayak atas dada, cuman kayak harus ya udah diimprove gitu. Dan nanti gue juga bakal beli dada ayam juga ya untuk stok minggu ini. Dan sebenarnya gue masih udah habis sih, kemarin gue 2 kantong, tapi gue bakal nambahin 3 kantong lagi sekitar 1,5 kilo mungkin ya, sekitar segitulah ya untuk stok minggu ini. Dan intinya tadi gue udah makan juga ayam sama tahu ya, itu proteinnya mungkin kisaran 10-20 graman, karena ayamnya ya sekitar nggak nyampe 100 gram sih, tapi kayak nyampe deh, sekitar 50 gram lebih. Dan tahu juga ada, intinya protein sekitar 15-30 deh ya prediksi gue, karena tadi ayamnya daging semua juga. Dan bisa dibilang semoga latihan hari ini lancar ya, tidak ada apapun yang terjadi gitu ya, hal-hal buruk. Dan semoga kalian bisa ambil ilmunya dari video ini ya, oke. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menyaksikannya dengan seru gitu. Gue bakal langsung ke tempat latihan hari ini. Tadi gue juga habis minum kopi juga ya, jadi udah ready banget. Kita bakal langsung latihan, let's go. Oke guys, jadi awal-awal seperti biasa ya, kebiasaan gua itu menggunakan beban ringan untuk pemanasan di ya 4 set atau 5 set awal variasi. Yang dimana gue kalau bahu nih ya, gue paling sering emang latihan bahu belakang dulu. Kenapa? Karena bahu belakang itu salah satu bagian krusial ya guys di otot bahu, yang dimana itu disebut real dead ya bahasa Inggrisnya. Dan bisa dibilang orang itu jarang yang emang ngelatih real dead itu guys. Padahal secara faktual ya, real dead atau bahu belakang itu dia itu membuat visual bahu kalian tuh jadi bulat gitu. Jadi kalau kalian gak latih bahu belakang, sama aja kalian kekurangan komponen dalam pembentukan otot kalian guys. Maka dari itu kalian harus latih bahu belakang ya. Jadi anggaplah bahu belakang itu bagian krusial yang emang gue wajibin banget kalian para viewer gue buat ngelatih bahu belakang. Oh ya, BTW ini gue ngedubbing sambil gue masak dada ayam ya. Jadi bisa dibilang ya begitulah. Intinya ini gue sampai failure kanan kiri guys. Ini gue bener-bener gak gue cut videonya. Dan bisa dibilang bahu belakang itu penting. Jadi sebenarnya banyak ya influencer-influencer yang emang bisa dibilang bahunya bulat sama bahunya itu kayak nggak bulat. Dan orang-orang banyak, ini gue sedikit cerita ya, kayak orang-orang banyak yang bilang kalau bahu bulat itu pakai PED. Nah padahal sebenarnya bahu bulat atau enggaknya itu sebenarnya ada orang natural yang emang genetiknya bahunya bulat. Cuman kalian bisa bedain lah realistisnya bulat pakai PED sama bulat yang natural. Nah tapi ternyata kalau di otot itu bisa dibilang bahu itu ada yang emang seratnya lebih ke bawah, jadi kayak visualnya nggak kelihatan bulat banget. Bahkan orang yang pakai PED yang emang visualnya dia genetik ke bahunya seratnya agak ke bawah, kayak agak turun gitu ya, yang nggak rapet lah gitu bahasanya, itu dia nggak kayak bulat banget gitu. Nah tapi kalau orang yang pakai PED terus genetik bahunya emang bulat gitu, pas natural juga emang dia udah kelihatan bulat, itu bakal makin bulat guys, paham nggak? Ya ini sedikit cerita aja sih. Jadi kayak bener-bener bahu itu genetiknya banyak banget. Nah kalian tim yang mana, kalian bisa komen di bawah. Nah selanjutnya ini gue pakai full stack, tapi ini bukan beban maksimal gue main ini di sekitar 2-3 set, gue lupa ingat. Tapi biasanya gue di set ganjil sih. Dan bisa dibilang selanjutnya baru gue tambahin beban pakai apa namanya, kayak pakai beban itu 20 kilo lagi, beban yang bulat, apa ya sebutannya gue lupa lagi. Kayak ya beban lah intinya. Nah ini gue bener-bener sampai failure banget guys. Gue bisa dibilang kayak
mainin tempo juga biar berasa. Kalian bisa lihat bahu belakang gua. Ini kan gue di posisi 97 kilo lebih kan, bahkan hampir 98. Ini gue mainin tempo banget dan bisa dibilang kalian kalau mau development lebih oke lagi, jangan lupain 3 hal ya. Ini gue bener-bener sering bahas di tiap video gua. Gue harap kalian ya denger lah gitu. Kalau emang kalian bosan dengernya nggak apa-apa guys. Kalian biar ingat aja gitu. Yang 3 komponen penting. Yang pertama nutrisi. Yang kedua itu adalah pola latihan. Yang ketiga itu pola tidur. Nah kalian kalau mau berkembang, ototnya gede gitu ya, tapi secara natural atau mungkin kalian yang pakai PD, kalian harus nentuin nutrisi yang tepat dulu ya. Jadi kalian kalau sebelum kalian bahas pakai PED atau roid bla 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 bla, kalian kalau pola tidur, pola makan, pola latihan masih acak-acakan, jangan sosokan kayak gitulah guys. Orang yang udah pakai PD, dia itu bisa dibilang latihannya seminggu bisa 10 kali ya, pagi sore pagi sore pagi sore, karena goals mereka itu nutupin bagian-bagian yang emang kurang gitu ya, yang menjadi weak point mereka. Makanya kalian itu bener-bener udahlah, kalau nge-gym mau sehat ya cukup sehat aja. Kalau nggak ada tujuan ke kontes binaraga, kontes internasional atau apapun itu, nggak usah guys. Jadi natural itu better ya. Sekarang kondisi gue pun natural ya, lifetime untuk saat ini. Gue nggak janji gitu. Nah ini dia. Selanjutnya ini baru gue pakai beban maksimal. Sebenarnya gue bisa tambahin, cuman kayak gue bener-bener nggak yang emang bisa dibilang gue mau tambahin lagi. Ini udah cukup sih, udah cukup berat buat gue. Gue bisa sampai 10 set di video ini ya. Jadi kanan kiri 10 set dan bisa dibilang bukan 10 set, maksudnya 10 repetisi. Buset, 10 set mabok juga. Setnya itu ada 3, repetisinya 10. Ya, jadi bisa dibilang repetisi yang sebelumnya itu gue takutnya salah nyebut ya. Yang sebelumnya gue main repetisi itu di 15, setnya itu 2 sampai 3 kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu guys ya. Kalian benerin dulu lah pola makan, latihan. Ya emang gue tahu kalian mungkin beberapa ada yang ngerasa body dysmorphia, kayak misalkan kalian ngaca di kaca, kok gue nggak ada perubahan, kok gini-gini aja. Tapi kalian nggak sadar bahwa tubuh kalian itu berkembang secara pesat ya. Itu tergantung pola latihan kalian juga. Kalian berkembang secara pesat dan kalian nggak menyadari hal tersebut karena emang kalian itu sering sebutnya kayak melihat tubuh kalian secara terus-menerus gitu. Jujur gue pernah mengalami body dysmorphia, kayak kok gue begini-gini aja, kok gue gak berkembang, kok gue kayak perkembangannya minim banget. Nah tapi setelah gue nge-scroll lagi hasil dokumentasi gue, ya ini kalau ada suara kayak kompor ya, kayak ada suara masak, sorry ya guys, karena emang gue lagi masak. Gue ngedubbing deket kompor cok, demi apapun sambil nunggu dada ayam gue mateng ya. Jadi kalau misalkan dulu gue pernah emang body dysmorphia, kayak gue ngerasa kok badan gue segini-gini aja gitu. Nah itu gue bisa dibilang gue jujur nih ya, gue dulu langsung nge-scroll kayak galeri gue, dan gue sadar perkembangan gue ternyata sesignifikan itu, secepat itu dalam 2 tahun terakhir. Dan jujur itu ngebuat gue bersyukur. Itu mungkin salah satu tips buat kalian yang body dysmorphia. Ini gue main lateral raise ya di beban 10 kilo. Ini gue lupa berapa set, cuman repetisi ya 15, kalau 15 sampai 20 gue kalau pakai beban 10 kilo. Makanya ntar gue naikin ya abis ini. Ini kalau nggak salah gue main 2 set dulu udah buat beban 10 kilo, apa 3 deh seingat gue. Baru yang nanti yang 15 kilo gue main 4. Terus penutupan gue main lagi yang 10 kilo. Seingat gue gitu. Ini lateral raise gue. Jadi kalau lateral raise jujur sih sebenarnya nggak benernya tergantung muscle connection. Orang ada yang bilang, kadang banyak yang bilang kayak kok lateral raise gue kenanya ke traps, karena kalian itu fokusnya ke traps ya. Muscle connection kalian mengarahkan ototnya ke traps, tapi kalau kalian fokusnya ke bahu samping, itu kenanya bakal ke bahu samping. Ini gue di 15 kilo nih, dumbbell 15 kilo. Ini mungkin kalian ngeliatnya pakai tempo, tapi ini nggak pakai tempo sama sekali kawan ya. Ini bener-bener kayak gue rasain banget di bahu samping gue. Jadi emang ketahuan sih guys, orang yang pakai PD itu bisa dibedakan ya dari bahu. Emang itu bener-bener yang paling ciri-ciri ketara banget, bahu dan traps. Bentar nih, gue mau balik ayam dulu ya. Ini gue bener-bener kayak closing belum gue buat juga. Jadi video-video kayak gini biasanya gue upload jam 10, jam 11 ya. Jam 11 sih biasanya. Jadi kayak kalian baru nonton, banyak yang nontonnya baru pada nonton pagi, terus besok ya. Tapi emang gue targetnya begitu sih. Nah oke, gue udah balik ayam, jadi gak berisik. Nah jadi lanjut, ini dia ya. Gue main bahu depan. Ini 50 kilo. Gue nggak ganti setnya. Nah ini video kedua gue turunin ke 40 karena ya gue bener-bener
pengen santai sih latihannya. Dan bisa dibilang kayak ini gue mainin setnya nggak gue hitung. Oh ya tadi mungkin gue lupa bilang juga di awal setnya nggak gue hitung. Dan bisa dibilang ya begitulah. Jadi gue kalau ngedubbing gini ya guys ya, kayak gue bawa santai aja sambil cerita-cerita ya. Nggak harus gue apa ya sebutannya, kayak fokus ke pembahasan latihan karena bakal berulang-ulang aja gitu. Ini kalian balik lagi ya ke topik muscle connection. Muscle connection itu penting banget demi apapun. Itu benar-benar salah satu tahap awal banget early kalian belajar gym. Kalian harus paham apa itu muscle connection. Udah pernah gue bahas kok di video gue. Bisa scroll aja ya. Nah ini flexing, enggak belum flexing. Ini gue main bicep. Jujur latihan bicep gue ya, bicep curl gue. Ini bisa dibilang bukan bicep curl, kayak bicep yang memang bisa dibilang fokus ke tengah itu. Gue mainnya kayak gini guys. Ini jujur ini latihan favorit gue untuk saat ini. Ini berasa banget ke bicep gue ya. Bukan Brazilias ya, bicep ya. Jadi ini gue mainin di setnya 5 repetisi. Gak tahu, gak ngitung. Sempat gue naikin ke 45 tapi cuma 2 set. Terus gue turun lagi ke 40. Jadi ini berasa banget. Kalian bisa lihat urat-urat gue pada keluar tuh di tangan. Buset pak ya. Jadi ya itulah latihan ya kawan ya. Jadi harus sampai failure intinya. Nah, momen selanjutnya adalah momen yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Flexing. Ini dia flexing. Dan ya jujur di visual kali ini jujur lightning itu ngaruh. Semuanya ngaruh. Dan baik ya si spek gue hilang. Karena gue di 98 kilo. Kalian bisa lihat ya weak point gue masih di otot dada karena gue belum cutting juga sih, gue belum diet. Kalau gue diet nanti kelihatan dada gue itu tipikal yang kayak gimana, genetiknya gimana. Cuman kalau lagi ngepam dada gue OP juga cok. Gue demen banget lihat dada gue kayak gede juga. Cuman kayak masih weak banget di dada bawah sih. Dada bawah gue harus improve lagi sih, gue harus latihan terus lagi. Intinya kalau ada weak point di tubuh kalian, kalian latih terus seminggu 2 kali ya di week kalian. Misal kalian weak pointnya di back ya, kayak kekurangan kalian di back, kalian latih back kalian 2 kali seminggu ya. Intinya kayak gitu. Kalian harus ya siap lah atas semua perjuangan kalian. Semoga kalian bisa mencapai tujuan kalian masing-masing guys. Ya begitulah hari ini. Haha. Yo halo guys, jadi ini adalah video closing untuk video kali ini ya, latihan yang cukup asik banget ya hari ini, bener-bener memuaskan banget. Gue suka banget latihan hari ini dan gue harap sih maksimal ya latihan hari ini. Dan gue cukup ya merasa seneng lah sama latihan di hari ini, tentang latihan bahu ya. Maksimal sih, cukup maksimal ya. Lumayan. Jadi intinya begitulah video gua. Semoga kalian bisa ambil sisi positifnya ya dari yeping gua saat dubbing. Semoga isinya itu daging ya. Tadi sih emang daging sih. Gua biasa kalau asal ngomong itu gue daging guys. Kayak gue ya udah ngomong-ngomongnya. Dan ini adalah dada ayam yang gue makan malam ini sebelum tidur. Protein nabati gue masih belum tahu sih bakal gue konsumsi atau enggak, karena ya bisa dibilang gue kan dari apa ya kedelai roasting kan, jadi gue nggak tahu bakal gue minum atau enggak ya. Jadi mungkin gue minum seserving aja, tapi gue nggak tahu sih, lihat nanti bisa 2 serving atau seserving. Tapi untuk saat ini kita fokus makan dada ayam dulu guys. Ini dada ayam yang barusan gue beli, jadi kayak gue hari ini beli sekilo 1,2 kilo, gue bagi 3 ya, jadi 400 gram buat minggu ini sebenarnya. Jadi buat 3 hari, karena emang kemarin itu bisa dibilang di minggu ini Senin dan Selasa gue masih ada stok dada ayam, jadi gue cuma stok sekilo 1,2 kilo di minggu ini. Minggu depan baru gue bakal beli 2 kiloan lagi dah, kayak gitu. Dan bisa dibilang ya begitulah guys. Untuk diet gue tetap mungkin bakal gue simpulkan di bulan Desember. Kenapa? Karena emang bisa dibilang itu adalah bulan yang cukup ideal untuk gue diet ya. Karena prepare gue mungkin kalau body contest sekitar bulan Maret atau April sih gue nyarinya. Tapi kalau di Bogor ada Februari, kita gas Februari ya. Sesuai conditioning gue aja dulu nih. Ya kita berdoa supaya gue bisa maksimal lah gitu. Jadi gue mau makan dulu guys. Ya video kali ini cukup panjang ya, sekitar hampir 15 menit. Tapi ya is okay lah, karena emang ini salah satu hobi gue sekarang. Gue menikmati banget proses dan progresnya. Dan terima kasih guys. Oh ya itu BTW gak gue sponsor ya. Ini kreatin stok-stok gue yang lama ya, sisa kopong. Jadi kayak gitulah. So thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you. Next kalau mau gue bahas apa request aja di kolom komentar, oke? Gue bakal coba aktif juga di YouTube Short.